Setelah berhasil melewati kepungan asap tersebut, betapa terkejutnya Kenshin dan kawan-kawan melihat Kaoru telah menjadi mayat. Singkat cerita, Enishi dan Gen berhasil lolos dan sisa anak buah Enishi pun ditangkap. Pemakaman Kaoru pun dihadiri semua kerabat Kaoru kecuali Kenshin yang sejak kejadian tersebut malah menghilang tanpa jejak. Teman dari Sanosuke sempat melihat Kenshin berada di pulau manusia terbuang. Pulau di mana manusia yang sudah tak punya keinginan untuk hidup tinggal di sana. Sano dan teman-teman lainnya pun segera menuju tempat tersebut. Tapi alangkah terkejutnya mereka melihat keadaan Kenshin yang sekarang. Sano yang kebakar emosi mengajak Kenshin untuk membalas dendam atas kematian Kaoru. Tapi Kenshin tak bergeming dan masih diam tanpa kata. Melihat keadaan Kenshin yang seperti itu, mereka pun meninggalkan tempat itu dengan kecewa dan berpisah. Di tengah perjalanan, Yahiko bertemu dengan Aushi dan Misao yang telah sampai ke Tokyo tuh guys. Dan ternyata mereka terlambat sebab Kaoru telah mati dan Enishi telah menang. Misao yang telah menganggap Kaoru sebagai kakaknya pun sempat bersedih. Sano pun sempat datang kembali ke tempat itu dan mengucapkan selamat tinggal. Disusul Misao dan Yahiko yang pergi melihat keadaan Kenshin. Misao pun cukup kecewa dengan keadaan Kenshin yang sekarang. Di pulau manusia terbuang, Kenshin ditemani oleh kakek tua yang cukup misterius dan mengatakan pada Kenshin, ia masih terlalu muda untuk membuang hidupnya. Dalam mimpinya, Kenshin sempat bertemu lagi itu guys dengan Shishio Makoto yang menertawakan Kenshin dengan keadaannya yang sekarang. Di dojo Kamiya Kashin, Aushi yang curiga dengan kematian Kaoru dan berniat membongkar makam Kaoru dan mencurigai ada pembuat boneka manusia di kelompok Enishi. Ini terbukti dari Iwambo yang ternyata dibuat dari kulit manusia dan juga tidak ada satupun yang melihat Enishi membunuh Kaoru. Walaupun rencana Aushi sempat ditentang oleh Megumi, tapi akhirnya mereka setuju untuk membongkar makam Kaoru tuh guys. Dan ternyata setelah dibongkar, ternyata itu memang jasad Kaoru. Aushi yang tetap tidak percaya memotong tangan Kaoru dan ternyata itu bukanlah Kaoru, melainkan boneka mayat. Dan mereka pun menyimpulkan Kaoru masih hidup dan berada di suatu tempat. Misao dan teman-teman lainnya pun berniat untuk memberitahukan Kenshin bahwa Kaoru masih hidup. Tapi rencana tersebut pun ditentang oleh Aushi. Aushi berpendapat bahwa memberitahukan Kenshin bahwa Kaoru masih hidup akan membuat Kenshin tergesa-gesa menyelamatkan Kaoru tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Dan setelah selesai, Kenshin bisa saja kembali menjadi pengembara karena kegagalannya melindungi Kaoru. Aushi berpendapat Kenshin harus bangkit atas kemauannya sendiri. Di lain tempat, Kaoru ternyata berada di kastil milik Enishi di Teluk Tokyo. Kaoru sebenarnya sudah mencari cara untuk kabur di tempat itu, tapi karena tempat itu dikelilingi lautan, rencana tersebut pun tak terlaksana. Enishi yang telah senang telah berhasil membalaskan dendamnya, tiba-tiba melihat wajah kakaknya yang tak lagi tersenyum padanya. Dan ia cukup marah. Enishi pun lalu mencekik Kaoru, lalu tiba-tiba melepaskannya. Dan diketahui alasan Enishi tidak membunuh Kaoru karena ia tidak bisa membunuh wanita seumuran kakaknya dulu. Di tempat lain, Aushi pun menunggu sang pembuat boneka mayat di makam Kaoru. Dan benar saja, Gen pun datang ke sana untuk berniat mengambil kembali boneka mayatnya. Terjadi pertarungan antara Aushi dan Gen, di mana dalam pertarungan tersebut Aushi berhasil memaksa Gen untuk memberitahukan di mana markas Enishi berada. Gen pun meledakkan diri dan Aushi berhasil selamat dalam ledakan tersebut. Berkat informasi dari Gen, Aushi berhasil mengetahui tempat di mana Kaoru disekap. Di penjara di Tokyo, yang dimana penjara tersebut menahan Kujirana Miyogo, salah satu petugas menyebutkan nama Batosai. Mendengar nama Batosai, Kujiranami langsung mengamuk dan berhasil lolos dari penjara tersebut dan membuat kekacauan di sekitar Tokyo. Yang kebetulan Yahiko dan Tsubame pun ada di sana. Yahiko dan beberapa petugas mencoba mencegah aksi si Kujiranami ini untuk menyelamatkan warga. Yahiko pun bertarung dengan Kujiranami dengan memakai jurus Hadoume miliknya. Tsubame yang melihat Yahiko mati-matian melawan Kujiranami lalu bergegas ke tempat Kenshin dan meminta pertolongan Kenshin untuk menyelamatkan Yahiko.
Mendengar permintaan tolong Tsubame, jiwa Kenshin yang telah mati perlahan mulai bangkit kembali tuh guys. Tsubame pun meninggalkan Kenshin sambil menangis terseduh-seduh. Lalu tiba-tiba Tsubame melihat Kenshin berlari di sampingnya. Dan voila, Kenshin akhirnya bangkit kembali. Salah satu penghuni menanyakan kenapa Kenshin bisa bangkit kembali. Padahal dulu banyak teman-temannya membujuk Kenshin untuk bangkit tapi tak berhasil. Si pria tua pun menjawab karena teman-temannya dulu hanya mengajaknya untuk membalaskan dendam. Dan Kenshin tidak menginginkan itu. Tapi ketika ada seorang gadis kecil yang meminta tolong padanya, bahkan suara kecilnya pun mampu membangkitkan kembali jiwanya. Dan ternyata diketahui kakek tersebut ialah ayah dari Tomo Yukishiro dan Enishi. Di Tokyo, Yahiko terus bertarung dengan Kujiranami walaupun terluka parah. Ketika Kujiranami ingin menghabisi Yahiko, tiba-tiba Kenshin datang dengan serangan Kusuryusennya. Dan Kenshin berhasil memotong tangan robot milik Kujiranami. Dan Kujiranami pun kembali ditahan. Teman-teman Kenshin yang mengetahui Yahiko melawan Kujiranami bergegas ke sana. Tapi mereka terkejut melihat Kenshin telah bangkit dan menyelamatkan Yahiko. Kenshin dan Yahiko pun dirawat di rumah sakit dan dirawat oleh Megumi dan Tsubame. Dan Sano juga telah kembali dari kampungnya. Setelah siuman, mereka pun berniat untuk memberitahukan Kenshin bahwa Kaoru masih hidup. Tapi ternyata Kenshin sudah mengetahuinya. Ia diberitahukan oleh Tomo dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Tomo meminta Kenshin untuk menjemput Kaoru dan menyelamatkan adiknya dari jurang kebencian. Di tempat lain, Enishi yang sudah tahu bahwa Kenshin akan ke tempatnya meminta Kaoru untuk bersiap-siap. Dan kali ini Enishi akan membunuh Kenshin supaya senyum kakaknya kembali lagi. Enishi pun meminta Wu Hishin untuk menggantikan tempatnya di organisasi mafia. Akhirnya Kenshin dan teman-temannya pun sampai juga di kastil Enishi. Tapi mereka dihadang oleh anak buah Wu Hishin yang berjumlah 4 orang. Sano, Yahiko, Saito, dan Aoshi pun masing-masing melawan 1 orang. Singkat cerita, keempat orang tersebut pun berhasil dikalahkan. Wu Hishin yang berusaha kabur langsung dihajar tuh oleh Enishi yang marah karena ia mencampuri pertarungan pribadinya. Akhirnya Enishi muncul juga. Sebelum bertarung dengan Kenshin, Yahiko menanyakan di mana Enishi menyembunyikan Kaoru. Belum sempat menjawab, Kaoru tiba-tiba muncul. Enishi lalu mengancam Kaoru untuk tetap di tempatnya atau ia akan membunuhnya. Kaoru walaupun tahu Enishi tak bisa membunuhnya, tetap di tempatnya menyaksikan Enishi melawan Kenshin. Mendengar hal itu, Enishi malah makin gila. Sampai-sampai Enishi memotong telinganya untuk membangkitkan kekuatan mengerikan yang ada dalam dirinya. Tapi Kenshin tetap tenang menghadapinya. Akhirnya setelah beberapa lama berjuang, akhirnya Kenshin juga berhasil mengalahkan Enishi. Wu Hishin yang tidak terima mencoba menembak Kaoru, tapi Enishi berhasil menyelamatkan Kaoru. Enishi pun lalu memberikan buku harian milik Tomo kepada Enishi. Singkat cerita, Enishi berhasil ditangkap dan pertempuran selesai. Tapi beberapa waktu kemudian terdengar kabar Enishi berhasil melarikan diri, dan saat ini Enishi berada di tempat di mana Kenshin sebelumnya mengasihkan diri dan bertemu kakek tua yang tak lain adalah ayahnya. Sebelum kembali ke Tokyo, Kenshin dan Kaoru sempat mengunjungi makam Tomo, dan Kenshin pun mengucapkan selamat tinggal pada Tomo. Di Tokyo, Sanosuke yang saat di kampungnya terlibat masalah juga pergi meninggalkan Kenshin dan Kaoru untuk menempuh jalannya sendiri. Begitu pula dengan Megumi yang berpisah dengan Kenshin dan Kaoru untuk kembali ke Aosu untuk mencari keluarganya dan menjadi dokter di sana. Mereka pun menempuh jalannya masing-masing. Yahiko pun dipanggil ke dojo untuk bertarung dengan Kenshin. Dalam pertarungannya dengan Kenshin, Yahiko belum juga bisa mengalahkan Kenshin tuh guys. Tapi Kenshin merasa Yahiko telah cukup kuat untuk mewarisi pedang Sakabato milik Kenshin. Kenshin pun memberikan Sakabatonya kepada Yahiko dan hidup bahagia bersama Kaoru, dan cerita pun selesai.
Oke para mudi, itulah tadi alur cerita dari series Rurouni Kenshin Jinchu Arc. Apakah nantinya ceritanya akan sama dengan versi live actionnya nanti yang berjudul The Final? Atau tidak, kita tunggu aja ya. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it.